Pada zaman pemerintahan Panembahan Senopati di Mataram yang sekarang bernama Yogyakarta, hiduplah sepasang suami istri di dusun Mangsa. Tetapi sayang sekali, suami dari wanita cantik yang bernama Dewi Lanjar itu telah meninggal. Padahal Dewi Lanjar itu sangat terkenal cantik dan setia kepada suaminya. Begitu juga suaminya. Dewi Lanjar juga taat beribadah, terlebih-lebih setelah ia ditinggal mati oleh suaminya. Setelah beberapa hari lamanya, Dewi Lanjar bertapa di sebuah goa. Dia pun berganti nama Dewi Kuning. Dan kali ini cerita kita berjudul Roro Krincing. Setelah Dewi Kuning selesai menjalankan bertapa, maka dia pun segera mendapatkan ilham agar dia berjalan di sepanjang pantai laut selatan menjelang fajar. Sampailah Dewi Kuning di suatu tempat di pantai selatan Pulau Jawa. Setelah aku sampai di tempat yang jauh, bulu kuduku merinding. Ada cahaya kemilau dari tengah lautan. Cahaya apakah itu? Maaf, bocah. Siapakah kau ini? Jinkah kau? Ataukah kau bocah siluman? Iya, aku adalah Jin. Jin Roro Krincing namaku. Tapi jangan khawatir, Jin itu ada yang jahat seperti setan, tetapi ada juga yang baik seperti malaikat. Kehidupan Jin sama juga kehidupan manusia. Tapi aku ini tergolong Jin yang baik, Dewi Kuning. Jadi kau sudah tahu namaku? Tentu saja. Sebelum namamu Dewi Kuning, bukankah kau menggunakan nama Dewi Lanjar? Benar. Tapi apa maksudmu kau menemui aku di tempat ini? Ketahuilah, Nyai Kuning, kedatanganku di tempat ini hanya mengantarkan sebuah benda. Ini gelang kerincing? Iya, gelang kerincing ini adalah sebuah hadiah karena kau telah menjalankan bertapa. Gelang ini bisa kau jadikan jimat untuk menangkal kejahatan di muka bumi ini. Terima kasih. Terima kasih sekali, Jin Kerincing. Iya, sekarang kenakan di pergelangan tangan kirimu. Dan ingat, Nyai, jangan kau terkejut setelah kau mengenakan gelang kerincing. Sebab wajahmu akan berubah lebih cantik dari wajahmu yang sebenarnya.
Semua karena taatmu kepada Yang Maha Kuasa, Dewi Kuning. Dan mulai sekarang, namamu kuganti dengan Roro Krincing. Kini Dewi Lanjar atau Dewi Kuning telah berganti nama Roro Krincing. Wajahnya pun telah berubah cantik, secantik wajah Jin Roro Krincing. Setelah Roro Krincing memiliki gelang jimat, dia segera kembali ke wilayah asalnya. Namun ketika melewati sebuah hutan, Roro Krincing menemui beberapa orang yang tengah merusak hutan. Maka dia segera berhenti menemui salah seorang ketuanya. Maafkan Kisanak, mengapa Kisanak dan kawan-kawan menebangi hutan ini? Hei, siapa kau ini? Kau cantik, perempuan cantik sampai di hutan begini. Aku seorang pengembara. Tapi kau juga tampan, Raden Bahu. Kau sudah tahu namaku? Tidak perlu terkejut. Tunggu, kau pastilah perempuan siluman. Kau murid dari Nyai Roro Kidul. Apa maksudmu datang di saat siang begini menemui kami yang sedang babat hutan? Apa kau tidak tahu kalau aku adalah orang kepercayaan Raja Agung Mataram guna membuka hutan gambringan ini? Jadi kalian diperintah oleh Raja Mataram bernama Panembahan Senopati? Baiklah kalau begitu. Tapi pesanku, janganlah merusak hutan gambringan di bagian barat. Raden, aku mohon diri. Sampai berjumpa lagi nanti. Aneh sekali gadis itu. Dia cantik sekali. Mengenakan gelang kerincing. Dia tiba-tiba saja menghilang. Jangan-jangan dia itu wanita siluman. Persetan dengan wanita itu. Aku harus membuka hutan gambringan ini seperti yang dianjurkan Kanjeng Senopati. Tapi suasananya sudah mulai sore. Baiklah, aku harus segera memerintahkan orang-orang agar beristirahat. Setelah orang-orang desa pulang dari menebang kayu hutan, mereka pun segera menuju rumahnya masing-masing. Setelah malam tiba, ada salah seorang warganya yang mendadak sakit. Maka oleh istrinya, dia segera dibawa ke rumah Raden Bahu. Aduh, Nyi, aku sudah tidak kuat lagi perjalanan. Tubuhku lemah sekali. Badanku, Nyai, Iya, semakin panas badanku. Sudah. Kuatkan saja. Ini sudah sampai di rumah Raden Bahu. Nah, sekarang kau duduk dulu di sini. Biar aku yang mengetuk pintunya ya, Ki ya. Iya. Nyai, jangan sampai mengejutkan beliau. Iya, Ki ya. Raden Bahu. Raden, hamba yang datang, Raden. Siapa perempuan itu? Sudah lingsir malam kemari. Ampun, Raden. Hamba berani mengetuk pintu ini. Ada apa, Nyi? Den. Ini suami hamba sakit keras. Sekujur tubuhnya panas. Wajahnya pucat. Suami hamba... Sejak kapan Ki Bugel sakit? Sejak pulang dari membuka hutan tadi, Raden. Padahal ketika berangkat, suami hamba masih sehat-sehat saja, Den. Tolonglah, Raden. Sembuhkan sakitnya suami saya itu. Baiklah, Nyi. Aku memang harus bertanggung jawab kepada setiap warga yang mengikuti membuka hutan gambringan. Iya, Raden. Kalau begitu, Nyi,
bantu aku untuk memapah suamimu masuk ke rumah. Baik, Raden. Raden Bahu mencoba menyembuhkan Ki Bogel dengan ramuan obat seperti biasanya. Setelah beberapa saat lamanya, Ki Bogel masih saja tubuhnya terasa panas. Raden Bahu tanda tanya dalam hati. Padahal setiap orang yang sakit bisa disembuhkan. Tetapi kali ini tidak bisa. Raden Bahu segera keluar. Dia segera menghadap ke arah barat. Mulutnya komat kamit seperti mengucapkan mantra-mantra. Hanya kepadamu-lah ya Tuhan, kami memohon petunjuk. Berilah hamba-Mu petunjuk untuk menyembuhkan warga desaku yang sedang sakit. Kau yang datang. Aku tidak membutuhkan dirimu. Pergi. Aku sedang meminta petunjuk. Pergi. Dengan gelang kerincingmu itu, kau akan bisa menyembuhkannya. Lakukan, Nyai. Baik, Jin Kerincing. Kau ini berkata apa? Datang mengatakan Jin Kerincing. Ya, kau itu Jin Kerincing. Tidak usah marah, Raden Bahu. Ayo. Siapa yang sakit? Barangkali aku bisa menyembuhkan dengan izin yang maha kuasa. Apa? Kau mau menyembuhkan Ki Bogel? Bagaimana mungkin kau bisa menyembuhkan salah seorang warga desaku yang sakit? Sedang aku sendiri tidak bisa. Apalagi kau. Kau hanyalah siluman Roro Kerincing. Ayo, pergi dari tempat ini. Pergi. Raden Bahu, jangan berkata seperti itu. Itu namanya orang yang sombong. Itu tidak baik, Raden. Roro Kerincing, semua warga desa dekat hutan Gambringan percaya kalau Raden Bahu adalah orang yang sakti mandraguna, orang yang banyak ilmu kesaktiannya. Apakah ilmumu sudah tinggi melebihi aku, Roro Kerincing? Ya, aku percaya kalau kau sakti mandraguna. Tapi aku ingin bukti. Kalau hanya bukti, baik. Lihat, Roro Kerincing. Lihatlah batu sebesar gajah anakan ini. Maka dengan pukulanku, batu itu akan hancur. Lihat, Roro Kerincing. Ya! Apa yang kau lihat? Batu itu hancur berantakan. Ya, kau hebat. Kau sakti. Tapi aku ingin bukti. Patahkan anak panahku ini. Aku ini orang sakti. Batu sebesar anak gajah pun hancur kena hantamanku. Apalagi hanya mematahkan anak panah sebesar lidi, Roro Kerincing. Itu namanya penghinaan. Jangan besar omong, Raden. Buktikan. Ini hanya pekerjaan anak kecil, Roro Kerincing. Lihatlah. Sudahlah, Raden. Aku kasihan dengan tubuhmu yang banyak mengeluarkan keringat. Tapi belum juga bisa mematahkan anak panah sebesar lidi. Sia, punya ilmu apa wanita ini? Sombong sekali. Kesombongan adalah awal kehancuran, Raden. Sekarang, izinkan aku menemui orang yang sakit itu. Setelah Roro Kerincing diizinkan menemui Ki Bogel, Roro Kerincing pun segera mengobati sakit Ki Bogel. Diberinya minuman oleh Roro Kerincing, seperti disarankan Jin Roro Kerincing yang baik hati dan selalu mengikuti perjalanannya. Tidak lama kemudian, Ki Bogel pun
badannya kembali sehat berangsur-angsur. Aduh, terima kasih sekali Kanjeng Putri. Suami hamba telah sembuh berkat kesaktian Putri Kerincing. Benar Kanjeng Putri. Hamba mengucapkan terima kasih. Ki Bogel dan Nyi Bogel, Iya. berterima kasihlah kepada Yang Maha Kuasa. Sebab dialah yang maha kuasa di atas jagat raya ini. Iya Kanjeng Putri. Setelah itu, Ki Bogel dan istrinya pun kembali pulang. Kini Raden Bahu merasa kagum melihat budi baik Roro Kerincing serta kagum atas rendah hatinya Roro Kerincing. Raden Bahu pun menyadari bahwa kesombongan itu tidak baik. Maafkan aku, Roro Kerincing. Aku telah bersalah kepadamu. Dan aku telah bersikap sombong kepadamu. Sudahlah Raden, yang terpenting mulai saat ini Raden merendah hati. Seperti halnya ilmu padi, semakin berisi, maka dia akan menunduk. Nah, apa yang dikatakan Roro Kerincing adalah betul. Orang yang banyak ilmunya, biasanya dia akan merendah hati. Kalian pasti bisa mengambil contoh yang baik dari cerita tadi. Akhirnya kita berpisah, sampai jumpa lagi dengan sanggar cerita dengan cerita yang lain. Selamat berpisah dengan sanggar cerita dalam kisah lagu dan cerita.